Salam sehat Oma Opa dan Sobat Geriatri, bertemu dengan saya Ajatul Ratma di Senior Podcast. Tamu kita kali ini istimewa sekali, sosok yang sangat inspiratif. Beliau sangat berpengalaman dalam medical geriatri. Beliau merupakan mantan dokter Tentara Nasional Indonesia di Angkatan Udara yang juga merupakan pengajar di Fakultas Kedokteran UPIDA. Langsung saja kita sapa Dr. Muhammad Sugiono, spesialis penyakit dalam dan konsultan geriatri. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah mau berbagi waktunya. Tapi kalau nggak salah, dokter ini kan 86 tahun. Ini luar biasa nih ya. Masih beraktivitas? Masih, alhamdulillah. Masih ngajar? Masih. Rahasianya apa? Kok bisa sampai masih produktif, sehat? Sebetulnya sederhana sekali. Selalu senyum. Selalu senyum. Itu rumusnya ya? Iya. Atau nggak karena dokter gitu jadinya sehat gitu? Saya malah jarang minum obat. Kecuali kalau harus diminum karena sakit. Oh, tapi senyum itu yang membuat sehat. Jadi jangan sekali-sekali nggak senyum. Dan itu rumusnya ya? Ya, jangan mengeluh. Ada olahraga khusus? Ada jalan, sepeda. Sepedahan masih? Masih. Nggak kapok? Kemarin kepepet sama angkot? Bukan kepepet, karena angkotnya buru-buru, ya udah. Memang nasib saya harus ditabrak angkot, ya terima. Baik, tapi sampai hari ini masih ya sepedaan? Masih di komplek aja. Di komplek aja. Ya, nanti dimarahi istri saya nanti. Kenapa? Takutnya kepepet lagi atau ditabrak lagi? Itu karena dia sayang sama saya, jadi nggak boleh sepeda keluar orang-orang. Tapi setuju ya dok? Sepeda statik. Sepeda di rumah saja ya. Setuju dong kalau di usia lanjut ini pun tetap ya olahraga harus dilakukan oleh mereka-mereka yang usia lanjut. Aktivitas itu harus. Karena memang manusia itu kodratnya kan bergerak. Iya. Nah itu manusia dilengkapi oleh Yang Maha Pencipta ini alat gerak. Kaki, tangan, panca indera. Dan kalau dicipta nggak bergerak ya seperti mohon maaf yang lain nggak diberi kaki. Nah. Contohnya cacing, bang. Lahir di situ nanti selesai di situ. Baik ya. Tapi olahraga yang seperti apa yang cocok untuk usia lanjut? Kalau yang cocok itu olahraga yang memperkuat otot, terutama otot kaki, otot tangan. Kenapa kaki dan tangan? Ya, karena kegiatan kita di sehari-hari tidak luput dari kita membutuhkan bantuan kaki dan tangan itu. Oh, bukan jantung ya? Jantung penting. Penting. Tapi yang lebih penting kaki dan tangan. Karena apa? Orang yang jantungnya sakit pun masih bisa jalan. Tapi kalau kakinya yang sakit, jantungnya baik, juga sulit jalan. Nah ini ya, jadi tadi bergerak terus, jalan kaki penting. Kalau masih kuat sepedaan, tapi paling jauh sepedaan kemana dong? Oh dulu waktu masih muda tuh ke Bogor, Jakarta sepedaan. Bogor, Jakarta biasa? Biasa aja. Pulang praktek dari Bogor ke Jakarta naik sepeda. Oh iya? Iya. Kenapa milih untuk naik sepeda? Malam kan sepi jalan. Iya? Sepi. Jadi lancar. Oh luar biasa sekali ya. Makanya itu juga salah satu rahasia karena kita harus berinvestasi untuk usia lanjut ya. Betul. Jadi apa yang akan kita alami, apa yang akan kita dapatkan saat Yang Maha Pemurah memberi kesempatan kita untuk sampai tua, itu adalah apa yang kita lakukan pada waktu kita masih muda. Nah itu dia ya. Tapi juga mungkin kalau sekarang kan tadi di komplek aja. Masih punya keinginan nggak pengen kemana gitu sepedaan gitu yang belum kecapai waktu dulu? Sebetulnya ingin ya, tapi kelihatannya
hanya terbatas pada keinginan. Kemana itu? Ya, keliling Pulau Jawa maunya gitu. Sangat ingin sebetulnya, tapi kondisi seperti sekarang kan makin tua katanya kekuatannya makin berkurang. Iya. Daya tahan juga berkurang ya. Ya saya terima aja. Jadi kalau keliling Pulau Jawa ya pakai mobil. Tapi tetap ya impian untuk keliling Pulau Jawanya tercapai. Tapi yang juga luar biasa, dokter ini masih praktek. Masih membantu. Kenapa masih praktek nih? Kenapa ya kalau udah usia lanjut ya santai aja Ya di betul. rumah gitu. Memang prakteknya juga santai. Karena saya tidak mengharapkan banyak pasien ya. Dengan pasien 1-2 aja udah senang sekali. Itu untuk silaturahmi. Kita bisa ngomong dari hati ke hati, ya. Bisa membantu orang lain. Saya bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk bisa membantu orang yang mendapatkan kesulitan. Nah, dan kalau bicara tentang geriatri ini kan usia lanjut itu tidak selalu pasien geriatri gitu ya. Ya. Jadi yang berusia tua itu belum tentu pasien geriatri. Jadi pasien geriatri itu ada syaratnya. Iya. Dia biasanya dalam tubuhnya itu menyimpan berbagai masalah penyakit, Iya. berbagai masalah kesulitan, ya, berbagai masalah kendala itu. Jadi kira-kira gitu. Jadi sebetulnya kalau ditata laksana atau dikenalin cukup rumit, cukup sulit. Iya. Jadi lebih banyak kita menggunakan pendekatan itu dari hati ke hati. Baik. Jadi tidak semuanya yang usia lanjut itu adalah pasien geriatri, tapi kalau pasien geriatri itu pasti usia lanjut. Kalau dokter kategorinya? Saya mungkin termasuk bukan pasien pasien geriatri. Nah, karena dokternya. Dokter berapa tadi tidak terlalu banyak berapa sehari pasiennya? Pasiennya 4 aja udah banyak sekali. Karena kebanyakan ngobrolnya ya. Iya. Jadi kita menciptakan suasana itu dari hati ke hati, silaturahmi. Jadi apapun yang disampaikan jarang yang kita sebutkan bahwa itu salah, Iya. tapi baik. Tapi ada yang lebih baik dari apa yang disampaikan Bapak tadi. Baik. Jadi kita nggak akan menyalahkan apa yang dilakukan. Seperti anjuran orang tua nggak boleh merokok, sering ditanyakan, boleh nggak dok? Bapak saya ini merokok, boleh. Tapi tujuannya kan menghisap rokok ya. Iya. Iya. Jadi jangan dinyalakan apinya, dihisap aja rokok. Baik, tapi yang menarik juga kalau dokter selalu bilang bahwa sebetulnya pendekatan untuk geriatri ini bukan obat. Ya, jadi harus orang demi orang ya, orangnya. Jadi jangan hanya kita fokus pada penyakitnya, tapi kita harus berpikir manusia sebetulnya yang sedang menderita sakit apa. Baik, dan itu adalah rahasia sehatnya seorang dokter ya. Bisa berbagi gitu tadi ya, senyum, kemudian tadi Ya, tidak selalu diselesaikan dengan obat. jangan sekali-sekali menyalahkan. Jangan sekali-kali menyalahkan. Kenapa demikian? Karena apapun yang kita alami, apapun yang akan terjadi pada diri kita, kan sudah ditentukan oleh Yang Maha Pencipta. Kita harus menjalankan dengan sabar. Menerima. Bingung kalau saya menerima itu. Enggak enak kok diterima. Nah, itu jadi lebih tepatnya apa dok? Ya, kita harus mengalami dengan harapan bahwa hal-hal yang kurang nyaman ini pada saatnya akan hilang sendiri. Nah, Berkat kemurahan Yang Maha Pencipta. tadi berbicara tentang aktivitas yang masih terus dilakukan di usia 86 ya, sebagai dokter masih juga praktek. Memaknai profesi sebagai dokter apa, dok? Saya senang sekali kalau bisa membantu orang lain ya. Kira-kira gitu. Membantu orang lain. Dan selesai ini biasanya selalu saya ucapkan terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Saya bisa, dalam hati saya Iya. bisa membantu. Baik, tapi memang sudah dari kecil begitu ya, pengen jadi dokter gitu? Sebetulnya enggak.
Kan zaman saya sekolah pilihan kan nggak banyak. Lulus SMA itu perguruan tinggi waktu itu kan tahun 58 59 saya lulus SMA itu. Itu kan hanya kedokteran, teknik, hukum, ekonomi, saya kira hanya itu. Terus apa pendidikan tuh. Jadi fakultas yang lain dengan cabang pendidikan yang lain belum. Dan waktu saya kuliah di kedokteran tuh sebagian besar pendidiknya kan bantuan tenaga asing dari Amerika. Oh, baik. Apa yang dicari dari sepengalaman sebagai dokter sebetulnya, Dok? Satu hal yang sebetulnya saya bersyukur kalau Iya. bisa jadi dokter. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu bisa membantu meringankan kesulitan atau penderitaan yang orang lain. Baik, tapi sebagai dokter Tentara Nasional Indonesia di Angkatan Udara pasti punya cerita tersendiri lah ya dibandingkan dengan dokter lain gitu. Boleh dong berbagi ada hal-hal yang masih lekat dalam ingatan Dok Ya. waktu bertugas? Saya pertama kali masuk di TNI Angkatan Udara tahun 65. Tahun 65. Dinasti Riyadh, dinasti yang salah satunya ikut bantu pembangunan lapangan terbang di Bang. Iya. Tuh. Waktu itu Itu pertama berarti dokter yang ikut bangun gitu ya? enggak, sebetulnya udah lama pembangunan. Kita hanya bagian kecil aja. Saya jadi dokternya tuh dari di sana. Hanya satu yang harus diwaspadai bertugas di Irian tuh malaria. Betul. Tuh. Jadi saya selalu menggunakan baju lengan panjang, celana panjang, sepatu, boot, topi lebar. Tapi waktu itu adakah yang memang terserang malaria? Banyak. Baik. Alhamdulillah saya nggak sempat. Soalnya kenapa pakai topi lebar di sana? Ya. Jadi kalau nyamuk itu senangannya menggigit daerah apa? Daerah telinga. Mungkin kotoran di telinga itu menarik sekali baunya terhadap nyamuk. Iya. Nah, dengan menggunakan telinga ya? kalau menggunakan topi lebar kan nyamuknya mesti berada di bawah lebaran topi itu. Iya. Plok gitu. Oh, baik. Saya alhamdulillah selama di Nasirat nggak diganggu sama malaria. Wih, luar biasa. Tapi selain juga sebagai dokter, kabarnya juga pernah ya memimpin pasukan ya? Ikut aja, bukan memimpin pasukan. Ikut waktu ada pemberontakan PGRI Paraku di Kalimantan Barat. Boleh cerita? Itu tahun 66 itu, tahun 66. Kita dinas di sana dengan pasukan PGT 1 Kompi. Ya. Tuh. Waktu itu pangkat saya Letnan 1. Komandan kopinya ya Letnan 1. Jadi kita gantian aja. Apa yang menjadi misi pada saat itu? Misinya yang menyelesaikan itu. Tuntas ya? Tuntas. Waktu itu nggak ada tawanan, ya semua diselesaikan. Baik. Karena itu ternyata pemberontaknya itu bukan penduduk Indonesia. Itu orang asing. Saya nggak usah sebutkan orang dari mana. Ya, orang asing itu. Baik. Tadi di awal saya sampaikan kalau jadi dokter tentara itu pasti beda sama dokter nanganin masyarakat sipil. Apa tantangannya? Boleh cerita dong? Ya, kan pertama kali kita harus menempuh latihan dasar militer. Iya. Ya, setelah itu boleh melanjutkan mau ikut latihan khusus, boleh, atau sudah cukup dengan itu saja lalu dinas boleh. Kira-kira. Ada tantangan pada saat ya mungkin menangani tentara yang Ini pengalaman ya. seperti apa nih? Pengalaman yang menarik itu waktu dinas di Kalimantan Barat. Ya. Itu daerah Lumar, Bengkayang, itu di sana masih hutan lebat waktu itu. Nah, itu pasukan kita anggotanya itu kan nggak ada yang sakit, semua sehat. Oke. Sedang obat tersedia banyak sekali. Akhirnya saya minta izin sama komandan kompi, gimana kalau obat itu kita manfaatkan untuk penduduk asli. Komandan mengizinkan. Oh. Nah, kebetulan waktu itu terlihat banyak itu yang luka. Terutama yang kelihatan itu pada kaki. Dan itu
dalam pelajaran kedokteran namanya patek atau frambusia. Saya minta tolong penerjemah panggil, "Kau diobati mau nggak?" Ternyata mau. Obatnya waktu itu hanya penisilin, Iya. suntik penisilin. Beberapa hari dia datang, ternyata luar biasa hasilnya. Jadi yang tadinya kotor sekali, sekarang udah mengecil. Minta disuntik lagi, suntik lagi. Akhirnya ini ngomong sama orang-orang sana. Jadi ngomong-ngomong akhirnya pada datang berobat, senang sekali. Oh, akhirnya yang dilayani ya masyarakat Iya betul. juga gitu ya, Dan karena rentaranya sehat gitu. dan dari mereka kita dapat informasi Iya? bahwa pemberontak adanya di sana. Ini strategi juga ternyata. Di luar dugaan itu. Kita nggak berpikir seperti itu. Iya, Tapi ternyata, wah Komandan Kompi senang sekali itu. baik baik ya. Tapi pada saat bertugas di daerah konflik seperti itu, mungkin ada juga ya kekhawatiran keluarga waktu itu ya? Nggak tahu. Mendoakan. Ya, yang ramai waktu pulang. Yang Saya kan 6 bulan di sana. iya? Karena di tengah hutan, jadi rambut, kumis, brewok nggak secukur. Oh, masih dikenali nggak waktu itu? Mungkin istri saya kena karena baunya ya. Baunya tetap sama gitu. Tapi anak saya Hmm. nangis ketakutan. Tapi kalau udah dicukur lagi, udah klimis, udah kenal lagi dong ya? Baik baik. Suka duka apa lagi Dok selama menjadi dokter tentara? Kalau boleh diceritakan. Ya, waktu itu saya cuma bagian nurut aja sebetulnya. Jadi diperintah kemana aja nurut ya. Dan karena waktu itu saya termasuk yang paling muda di suatu kesatuan tuh dokternya ada 3. Ya? 3 tuh 2 orang dokter, 1 dokter muslim. Nah, dokter ini jadi komandan. Nah, dokter kita yang satunya itu lebih senior dari saya, jadi dia berhak memerintah saya. Tuh, saya nurut aja sama tentara. Kalau diperintah ya siap gitu aja. Padahal sebenarnya dalam hati yang nurut. Iya. Baik, tapi ada cerita menarik pada saat mendalami spesialis, geriatri ini ya? Ditunjuk oleh Oh enggak, pimpinan atau gimana? itu udah lama itu. Ya kebetulan aja disuruh karena saya ada kurang pinter suruh sekolah lagi gitu aja. Terima kasih itu. Baik, dan tentu ini sangat, bermanfaat sekali dalam konteks sekarang kan memang yang dibutuhkan gitu ya, sekarang itu kan banyak sekali fasilitas atau layanan kesehatan yang sebetulnya belum memiliki atau belum memfungsikan geriatri gitu Dok ya? Ya, kalau layanannya sudah tersedia, tapi pelaksanaannya lah ini yang harusnya disempurnakan, kira-kira gitu ya. Jadi pelayanan geriatri itu harus dilakukan dalam bentuk tim kerjasama. Jadi dibantu oleh dokter dari spesialisasi yang lain. Kita kerjasama dalam bentuk tim yang namanya interdisiplin. Sehingga kita memahami masing-masing yang bertugas di tim tadi kelebihan dari teman kita yang lain ini. Dan kita harus menyadari kekurangan yang ada pada diri kita sendiri ini. Kira-kira itu, jadi kita saling membantu. Baik, menarik sekali cerita-ceritanya tadi ya, bicara tentang penugasan di daerah konflik gitu. Ini bulan Agustus Dok, tentu punya momen yang sangat spesial sekali di bulan ini, ada 17 Agustusan, Hari Kemerdekaan. Tapi kalau buat dokter, katanya punya yang spesial juga di tanggal 17, bener nggak nih? Jadi mohon maaf, kebetulan kita menikah itu persis tanggal 17 Agustus. Pas Hari Kemerdekaan gitu ya sama Ibu ya, kenapa dipilih tanggal 17? Karena orang tua itu berpendapat bahwa semua hari itu baik. Iya. Nggak ada hari yang nggak baik. Jadi habis upacara waktu itu langsung makan gitu? Gimana? Udah lupa. Baik ya, jadi Pokoknya nurut aja deh. iya, jadi Orang tua tanggal yang punya 17 itu adalah anniversary-nya dokter dan Ibu begitu ya. Ceritanya waktu itu ketemu Ibu? Oh dari kecil. Oh dari kecil? Ya. Saya waktu itu kalau nggak salah
rajin. Saya udah kuliah ke waktu itu. Ya? Heeh. Istri saya itu kalau nggak salah masih di SMP. Oke. SMP. Tuh. Itu pacaran dari kecil atau memang, oh terkenang-kenang terus gitu ya? Karena teman dari kecil, gimana tuh, Dok? Iya, masih kampung. Kampung ya. Cuman kan nggak ngira kalau mau dapat itu kan. Iya? Oh, kita udah sendiri-sendirilah gitu. Tapi akhirnya ya jadi. Baik. Pas ketemu terakhir, dari sekian lama nggak ketemu itu pas ngapain tuh? Saya udah hampir selesai di kuliah di kedokteran. Waktu itu calon aja. Calon istri saya masuk di kedokteran gini. Iya. Dulu calon, Apa ya? sekarang mantan ya? Mantan pacar. Oke. Oh, mahasiswa juga di Ya, kedokteran. gigi. Nah, terus saya lulus. Saya bekerja di Angkatan Udara, pindah ke Jakarta. Jadi dari Erlangga Dokter Gigi, istri saya pindah ke kedokteran di Fakultas Indonesia Baik. di Salimba. Dan sekarang dirayakan setiap tahunnya oleh bangsa Indonesia Terima juga. Selamat ya. Baik, luar biasa sekali, setia sekali berarti ya tadi ya penantiannya dari kecil sampai kuliah gitu. Sebetulnya nggak tahu. Tapi rahasia sebagai seorang usia lanjut untuk tetap rukun, tetap saling setia, saling melayani, apa sih, Dok? Ya, kan sebetulnya lucu kalau dipikir ya. Iya? Heeh. Jadi kalau ribut apa untungnya? Setahu saya nggak ada untungnya, nggak usah ribut. Iya. Kira-kira terima aja apa adanya. Setiap orang itu kan punya kekurangan, punya kelebihan. Jangan kekurangannya yang ditonjolkan. Nah, kelebihannya yang kita hargain. Iya, baik. Tapi dengan berbagai keluhan yang terjadi di usia lanjut ya, ada demensia atau yang lainnya nih bagaimana Ya. pasangan usia lanjut ini untuk tetap harmonis romantis gitu? Ya, itu saling menerima lah. Jangan saling menyalahkan. Tuh, terima apa adanya. Kalau dia salah, mungkin saya lebih banyak salahnya. Dan memang luar biasa ini kalau cerita. Baik, ini luar biasa ya. Jadi tadi jangan saling menyalahkan, Iya, saling menerima. jadi seorang istri itu sebetulnya kedudukannya harusnya luar biasa. Kenapa demikian ini? Karena ajarannya dari orang tua. Istri bagi orang laki itu kan wanita. Iya. Tapi apakah semua wanita itu istri Anda? Kan enggak. Jadi punya kelebihan. Nah itu hargailah kelebihannya ini. Baik, tapi dalam konteks geriatri pasangan itu juga memiliki peran penting ya, Dok ya? Iya betul. Mendukung itu. Sangat mendukung. Nah. Dan ternyata memang walaupun saya sepedaan nanti ada risiko diingatkan sama istri ya. Iya. Kadang-kadang nekat. Tapi tadinya kita perlu pendukung gitu ya, Betul. harus saling mendukung, Ya. tidak saling menyalahkan. Ya. Dan Seperti di rumah ya. ya, Kita kan hampir nggak pernah pakai pembantu. ya, Ya. Kita semua kerjakan sendiri. semua aktivitas di rumah ini sampai sekarang sendiri ya? Ya nyapu, yang ngepel, nyuci mobil. Luar biasa. Selama masih bisa melakukan. Iya. Kira-kira gitu. Kalau sudah nggak bisa melakukan ya nanti minta tolong. Minta tolong ke dokter geriatri lagi gitu. Baik, tapi sebagai dokter tadi juga masih ngajar ya di kampus Ya. begitu. Makasih. Apa, Dok, yang bisa jadi pesan buat dokter-dokter muda? Jangan berhenti beraktivitas. Bukan hanya aktivitas fisik, aktivitas olah pikir. Lalu buktikan. Jangan sekali-kali meminta. Anda tuh harusnya memberi. Jadi beberapa kali dokter mengulang, kita tuh harus bermanfaat apa yang bisa dikasih gitu ya, Dok ya. Baik-baik ya. Dan itu sepertinya menjadi kata kunci dalam kehidupan dokter selama ini. Nah,
Baik. Dok, kita sudah berbincang tadi mulai dari cerita aktivitas, kemudian juga bagaimana waktu penugasan. Ada hal-hal lain yang sekiranya menjadi penting untuk oma opa, sobat geriatri yang pada kesempatan ini lagi nonton kita nih. Kalau bisa bergaul, jangan hanya yang seusia. Ini untuk usia lanjut ya? Ya, baik yang sudah tua maupun yang mempersiapkan diri untuk nanti kalau tua harus bagaimana. Iya. Berteman itu harus dengan semua lapisan. Jangan hanya setingkat segolongan saja. Kenapa? Kenapa? Karena kita bisa memahami banyak hal. Kita bisa melihat bahwa orang lain itu ternyata mengalami kesulitan yang jauh lebih berat dari apa yang kita alami. Sehingga kita bisa menyadari bahwa apa yang kita anggap itu kesulitan yang terberat untuk kita, ternyata orang lain itu mengalami yang jauh lebih dari yang kita alami. Nah itu bersyukurlah selalu bahwa kita itu terbebas dari hal yang tidak diharapkan itu. Baik, dan tadi ya berteman dengan orang yang lintas usia. Ya, yang lebih muda gitu. Jangan cegen-cegen. Baik, ini kesempatan juga luar biasa. Saya juga bisa bersilaturahmi sama dokter yang usianya juga tadi saling belajar gitu ya dok ya. Karena nggak boleh satu temenan aja. Nanti kalau satu temenan nanti hilang nggak ada teman lain gitu ya. Kesepian. Jadi salah satu yang harus disadari ancaman yang luar biasa itu kesepian. Dan kesepian ini harusnya disadari sebelum kesepian itu dialami. Nah, disadari sebelum itu dialami. Dan harus juga tahu bagaimana mencegah terjadinya kesepian. Salah satunya ya dengan berteman, bersilaturahmi tadi, jangan hanya dengan yang seusia. Baik, ini luar biasa, banyak sekali ya petua-petua, inspiratif sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Sudiono. Terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbagi hal-hal inspiratif untuk kesempatan kali ini. Sehat selalu ya, karena tentu saja tadi ya untuk bisa menularkan semangatnya itu penting banget dong. Baik, Mungkin yang lebih penting lagi kalau berucap ulang tahun. ya. Jangan hanya sekedar selamat ulang tahun, semoga berumur panjang. Iya. Harus lengkap ucapannya itu. Sehat selalu, bahagia, dan bermanfaat. Nah, itu luar biasa ya. Ada tergantung pada orang lain. Baik, dan ucapan itu juga saya sampaikan untuk dokter nih, sehat selalu, panjang umur, terus bermanfaat ya. Karena tentu inspirasi yang seperti ini masih dibutuhkan oleh oma opa dan sobat geriatri semuanya. Terima kasih dok untuk waktunya ya. Baik, oma opa, sobat geriatri, kita sudah berbincang banyak dengan Dr. Sudiono. Ini sangat inspiratif sekali dan kita akan berjumpa lagi di Senior Podcast episode berikutnya. Terima kasih, saya Jatuh Ratna. Sampai jumpa. Ya sudah.